Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Alusna Course Padang Sidimpuan. With me, Saryogi Rizky Pratama. Okay. Today we will gonna talk about kemampuan aritmatik. Okay. Kemampuan aritmatik ini sering kita jumpai kalau misalkan untuk persiapan kita mau masuk perguruan tinggi ya. Biasanya di soal-soal TPS atau kalau kedinasan dan kepolisian itu masuk ke TIU atau tes potensial akademik. Nah, untuk model soalnya ada nanti serkasi di beberapa soal, yaitu ada 2 soal. Contohnya beserta dengan jawabannya. Berikut, mari kita saksikan. Contoh soal yang pertama itu dalam suatu ujian 1/3 peserta dinyatakan lulus. Dari jumlah yang lulus 85% diantaranya mendapat nilai minimal 85. Berapakah jumlah peserta ujian yang lulus tetapi mendapat nilai kurang dari 85 apabila jumlah seluruh peserta ujian adalah 240 orang. Nah, untuk selanjutnya berikut adalah opsionalnya. Nah, yang poin A itu ada 6, B ada 8, dan C 12, D 16, E 20. Nah, untuk contoh soal yang kedua, ini dia. Siswa berprestasi di SD unggulan membayar SPP sebesar Rp20.000 dan siswa tanpa prestasi membayar Rp90.000 setiap bulannya. Oke. Ada yang berprestasi dan ada yang tidak berprestasi. Oke, nah selanjutnya, jika jumlah pembayaran SPP seluruh siswa sebesar Rp18.240.000 dan banyaknya siswa tanpa prestasi adalah 80% dari jumlah seluruh siswa, maka banyaknya siswa tanpa prestasi adalah titik-titik orang. Nah, ini dia opsionalnya. Untuk bagian A itu ada 48 orang, untuk bagian B 144 orang, dan untuk C 192 orang, dan D 240 orang, dan E 320 orang. Nah, mari kita selesaikan dengan cara yang seperti apa? Let's check this out. Nah, untuk jawaban contoh soal yang pertama itu kita munculkan kembali soalnya. Ini dia. Dalam ujian 1/3 peserta dinyatakan lulus. Nah, 1/3 peserta dinyatakan lulus. Berapa banyak pesertanya? Yaitu adalah 240 orang. Nah, itu bisa kita tuliskan dengan model matematika sebagai berikut. Nah, jumlah peserta yang lulus atau kita notasikan sebagai L itu sama dengan 1/3 dikali 240 orang. Nah, L ini adalah peserta yang lulus sebanyak 80 orang. Nah, kita lanjut. Dari jumlah yang lulus 85% diantaranya mendapat nilai minimal 85. Oke, pertanyaan dia kan di sini, berapakah jumlah peserta ujian yang lulus tetapi mendapat nilai kurang dari 85? Nah, untuk model yang seperti itu bisa kita formasikan sebagai berikut. Anggap 80 orang tersebut sebagai 100%. Anggap 80 orang yang lulus itu sebagai 100% ya. Maka bisa kita tuliskan menjadi 100% itu menjadi 80 orang. Nah, sehingga jumlah orang yang lulus dengan nilai di bawah 85% kita notasikan sebagai X dapat kita buat sebagai berikut. 100% kita kurangkan dengan 85% dan itu hasilnya 15%. Nah, 15% itu adalah nilainya si X, persentasenya si X. Oke? Nah, untuk model matematikanya dinyatakan sebagai berikut. X itu sama dengan persentase di bawah 85 per 100%. Kita kalikan dengan jumlah yang lulus. Nah, sehingga kita peroleh X itu sama dengan 15% per 100% dikali 80 orang. Sehingga kita memperoleh hasil yang sangat bagus. Kita memperoleh hasilnya yaitu 12 orang. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, 12 orang.
untuk contoh soal yang selanjutnya, kita munculkan juga soalnya. Siswa berprestasi di SD unggulan membayar SPP sebesar 20.000 dan siswa tanpa berprestasi membayar 90.000 per bulannya. Jika jumlah pembayaran SPP seluruh siswa sebesar 18.240.000. Nah, untuk model yang ini bisa kita kerjakan atau kita buat model matematikanya dulu sebagai berikut. Nah, siswa berprestasi sebagai X, siswa tanpa prestasi sebagai Y. Lanjut, maka untuk persamaan dari pembayaran SPP-nya masing-masing adalah 20.000 X dikali X ya, ditambah dengan 90.000 dikali Y, sama dengan akan menghasilkan 18.240.000. Nah, untuk banyaknya siswa tanpa prestasi itu kita notasikan sebagai Y, sama dengan 80% dari jumlah seluruh siswa. Ingat ya, jumlah seluruh siswa itu terdiri dari X ditambah Y. Maka bisa kita notasikan sebagai berikut. Y itu adalah 80% dari X ditambah Y. Nah, 80% itu kita ubah menjadi bentuk pecahan. Menjadi 80 per 100 dikali dengan X ditambah Y. Maka diperolehlah hasilnya 4 per 5 dikali dengan X tambah Y. Nah, ingat 5 pecahan di bawah itu penyebutnya, kita kali silangkan ke samping, ke sebelah kiri, ruas kirinya. Jadi 5Y itu akan menghasilkan 4X ditambah 4Y. Begitu juga dengan, maka bisa diselesaikan dengan, oke, 5Y ini kan dari sebelah kiri. Nah, 4Y nya kita pindahkan ke ruas kiri, jadi negatif, maka diperolehlah Y sama dengan 4X. Oke, itu persamaan yang pertama. Bukan persamaan yang pertama sih, persamaan yang kedua, karena persamaan yang pertama itu adalah paling atas, yaitu 20.000 X ditambah 90.000 Y sama dengan 18.240.000. Nah, selanjutnya persamaan di atas kita substitusikan ke dalam persamaan berikut. Nah, itu dia. Y itu sama dengan 4X, kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Jadi 20.000 X ditambah 90.000 X akan menghasilkan 18.240.000. Nah, yang kita ubah di situ adalah nilai Y-nya ya. Jadi 4X. Maka diperoleh nanti hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya, nah 380.000 X itu akan menghasilkan 18.240.000. Dari sini bisa kita lihat X itu bernilai 48 orang. Nah, yang 48 orang itu adalah X. Ingat, X itu adalah siswa berprestasi. Jadi jumlah siswa yang berprestasi itu adalah 48 orang. Nah, untuk siswa tanpa prestasi gimana, Sir? Nah, ini dia. Nilai X itu kita masukkan ke persamaan yang kedua, yaitu Y sama dengan 4X. Maka kita peroleh Y-nya adalah 192 orang. Maka untuk opsional yang paling tepat itu adalah C. Oke, pembahasan kita. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton. Untuk akhir kata, akhirul kalam, billahi bisabillahi haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.